Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Walid. Pada video berikut ini kami akan tampilkan wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa mengenai beliau yang kemudian mengajukan PK atau peninjauan kembali untuk kasusnya dalam dugaan penipuan investasi batubara, yang mana di sana ada Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, BMT Darussalam, dan juga turut tergugat ada Darul Quran Yusuf Mansur dan beberapa pihak lain, teman-teman. Yang mana di sini Pak Zaini Mustafa mengajukan PK karena tidak puas dengan keputusan hukum yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi, dan juga Mahkamah Agung gitu. Dalam hal ini sudah masuk sampai ke tahap kasasi ya, teman-teman. Dan di sini sedikit saya ulas mengenai wawancara kami semalam, bahwa ada 3 hal yang kemudian membuat Pak Zaini Mustafa mengajukan PK, yang mana di sana permintaannya adalah membatalkan keseluruhan keputusan dari persidangan yang sudah mereka lewati, baik itu di Pengadilan Tinggi, Mahkamah, bahkan di Pengadilan Negeri, yang mana di sana sebenarnya Pak Zaini Mustafa menang gitu. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri pun yang mana Pak Zaini Mustafa menang, itu Pak Zaini Mustafa minta dibatalkan. Kenapa? Karena menurut saya alasannya sangat mendasar, bahwa di sini Pak Zaini Mustafa bersikap adil. Pihak dari Yusuf Mansur ini itu mengajukan nama yang mana nama itu tidak tercatat dalam perusahaan mereka gitu. Istilahnya begini, Pak Zaini Mustafa menganalogikan begini. Misalkan dalam surat pernikahan, nama suami sama kemudian suami yang diajukan itu berbeda gitu. Artinya berbeda orang. Surat kuasa yang tercantum di situ sama kemudian di data mereka itu berbeda, teman-teman. Makanya kemudian Pak Zaini Mustafa merasa bahwa keputusan dari persidangan ini kemudian harus dibatalkan. Yang kedua, bahwa keputusan dari banding yang kemudian meng-NO kan kasus Pak Zaini waktu lalu, itu juga ada kesalahan. Ada kesalahannya adalah dasar dari mereka meng-NO kan kasus tersebut adalah bahwa Pak Zaini Mustafa itu kasus dari Pak Zaini Mustafa ini tidak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak punya wewenang untuk menangani kasus Pak Zaini Mustafa karena sudah ada perjanjian. Sementara Pak Zaini Mustafa sendiri tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Pak Zaini Mustafa tidak berada di situ. Bukan orang yang melakukan perjanjian bahwa kalau ada masalah nanti kasusnya diajukan di sini gitu. Enggak. Dan yang ketiga terakhir, di situ Pak Zaini Mustafa ingin menjelaskan bahwa alasan dari pihak tergugat yang mana mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pengadilan umum tidak berwenang kecuali pengadilan agama, ini adalah keliru dan bisa dikatakan salah besar karena mereka ini terkesan mengada-ngada gitu. Pak Zaini Mustafa juga membacakan beberapa pasal yang mana itu menguatkan argumen beliau, menguatkan pernyataan beliau mengenai bahwa beliau ini ingin keputusan sebelumnya itu dibatalkan, dan kemudian di tingkat PK ini, peninjauan kembali ini, kemudian persidangannya diulang kembali, dan mana kemudian Pak Zaini Mustafa masih dengan tuntutan yang pertama, yaitu 98 triliun dan juga sita aset, yang mana dalam hal ini Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa kemungkinan besar aset-aset Yusuf Mansur, termasuk kalau memang dia punya aset di warung Stick and Stick, itu bisa disita. Karena menurut Pak Zaini Mustafa bahwa aset yang bisa disita itu adalah aset yang dimiliki sekarang atau di kemudian. Itu bisa disita, teman-teman. Kalau memang pengadilan mengabulkan untuk kemudian permintaan Pak Zaini Mustafa, yaitu sita aset. Jadi silakan teman-teman simak, jangan di skip video dari kami. Ini wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa mengenai kasus penipuan investasi batubara, yang mana di sana ada Yusuf Mansur, BMT Darussalam, PT Adi Partner Perkasa, Adiansa, dan juga tergugat dari Qurannya Yusuf Mansur. Saya Rizal Walid, see you on the next videos. Pak Zaini, saya dengar Pak Zaini Mustafa ngajukan PK ya untuk kasusnya ya di investasi batubara ini ya. Betul Mas, berkaitan dengan perkara saya yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Yang saya daftarkan tahun 2022 melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan terkait dengan permasalahan wan prestasi. Jadi
Resmi kemarin pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 saya mengajukan PK, Mas. Itu, Mas. Oke. Nah, PK tersebut alasannya adalah berdasarkan pasal 69 huruf A dan huruf B, Ya. kemudian huruf F, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ya, begitu Iya, Mas. iya. Begini, saya kurang begitu, masih awam lah ibaratnya bahasa kasarnya tentang hukum. Jadi kalau misalkan Pak Zaini ngajukan PK, ini otomatis kasusnya ini diurang dari awal atau seperti apa itu Pak maksudnya? PK ini, peninjauan Ya, kembali nih ya maksudnya ya? ya, jadi ditinjau kembali dari A sampai Z begitu Mas. Ya. Oke. Jadi ada 3 alasan yang saya masukkan itu kalau PK kan memang alasannya itu sudah diatur oleh undang-undang ya. Iya. Artinya tidak boleh menyimpang dari undang-undang tersebut. Iya, iya. Alasan yang pertama adalah adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan yang dilakukan oleh pihak lawan. Iya, iya. Kemudian yang kedua ditemukan alat bukti ya, ditemukan alat bukti yang ketika itu sebenarnya ada, maka putusannya tidak seperti sebagaimana yang sekarang terjadi begitu. Iya, iya. Kemudian yang ketiga karena ada kekhilapan dari majelis hakim, Iya. oleh karena 3 itu saya mengajukan PK begitu Mas. Bisa saya jelaskan satu persatu, Mas? Monggo, monggo Pak, monggo silakan. Ya, jadi alasan yang pertama adalah alasannya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian putusan kasasi Mahkamah Agung itu yang pertama adalah didasarkan pada suatu kebohongan karena setelah ada putusan pengadilan negeri itu ternyata putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung itu saya temukan satu alat bukti yang menunjukkan bahwa yang bertanda tangan di dalam surat kuasa tergugat 4 yaitu BMT Darussalam ternyata bukan orang yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM RI. Sehingga menurut hemat saya karena orang ini tidak tercatat, maka surat kuasa yang digunakan oleh tergugat 4 oleh kuasa hukum tergugat 4 di pengadilan negeri, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi Mahkamah Agung itu ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang. Oleh karena itu, itulah kebohongannya. Kemudian menurut hemat saya karena surat kuasa itu tidak sah, padahal surat kuasa itu sudah digunakan oleh kuasa hukum tergugat 4, baik itu di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi. Kemudian putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi itu mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat 4 yang tidak sah itu, maka putusan itu menurut hemat saya adalah tidak sah dan harus dibatalkan. Sekalipun putusan di pengadilan negeri itu memenangkan saya karena dibuat berdasarkan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat 4 yang tidak sah tersebut, maka saya minta putusan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi Mahkamah Agung itu adalah dibatalkan secara keseluruhan. Nah, nantinya majelis hakim kasasi atau biasa disebut yudek yuris kasasi itu mengadili tersendiri begitu Mas. Itu alasan pertama. Jadi berdasarkan kebohongan tadi, kemudian berdasarkan surat yang saya temukan itu, maka hemat saya memenuhi ketentuan huruf A dan huruf B pasal 67 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung tersebut, Mas, begitu. Sorry saya potong Pak untuk yang alasan pertama.
Saya pertegas lagi, maksudnya kok bisa pengadilan tidak tahu menahu mengenai identitas yang tidak benar itu tadi? Maksudnya orang yang tidak punya wewenang bisa tanda tangan di situ, surat kuasa di situ. Ini apakah kita menduga-duga ya Pak? Maksudnya apakah pengadilan ini memang boleh tidak tahu lalu memutuskan, atau memang ini ada unsur kesengajaan atau bagaimana Pak? Jadi ada unsur kebohongan, Mas. Ada unsur kebohongan yang dibuat oleh pihak lawan itu. Karena mereka itu sesuai dengan alat bukti yang diajukan pertama kali adalah adanya perubahan ya. Iya. Adanya perubahan keterangan adanya perubahan anggaran dasar koperasi itu dari dari kantor notaris. Di akhir pada akhirnya pembuktian mereka tidak bisa membuktikan. Tapi kan saya pada saat itu juga belum bisa membantah karena saya belum mendapatkan alat bukti. Ternyata benar dugaan saya bahwa yang tercatat di Kementerian Koperasi itu ketuanya adalah Saudara Imam Prakoso, kemudian sekretarisnya adalah Saudara Eko Perihantono. Sementara yang memberikan kuasa yang digunakan di pengadilan itu, yang mengaku sebagai ketua adalah Chandra Dermawan, kemudian sekretarisnya R. Yudi Suwardi. Nah, yang mana R. Yudi Suwardi ini sama sekali di dalam surat keterangan Menteri Koperasi itu tidak tercatat sebagai pengurus dalam bentuk apapun. Oleh karena itu saya menganggap bahwa karena itu ditandatangani oleh orang yang mengaku ketua Chandra Dermawan dan R. Yudi Suwardi, maka menurut hemat saya kuasa tersebut tidak sah. Begitu. Ya. Nah, karena yang sah menandatangani sesuai dengan yang terdaftar di Kementerian Koperasi, seharusnya yang mengaku sebagai ketua adalah Saudara Imam Prakoso dan Saudara Eko Perihantono, begitu Mas. Betul. Jadi artinya yang tanda tangan surat kuasa ini tidak sah. Padahal surat kuasa ini sudah digunakan oleh kuasa hukumnya untuk mengajukan dalil-dalil di pengadilan, dan dalil-dalil itu dipertimbangkan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi Mahkamah Agung. Bahkan di dalam pengadilan tinggi itu, pengadilan tinggi mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh tergugat 4 itu pada tingkat banding, dan itu diterima. Kemudian putusan yang menguatkan putusan eksepsi itu masih oleh hakim kasasi Mahkamah Agung atau Yudek Juris Kasasi itu dibenarkan dan dikuatkan, Mas, gitu. Jadi itu yang kesalahan menurut hemat saya, gitu, Mas. Iya, betul. Oke, lanjut, Pak. Ya, itu, Mas. Saya lanjut atau ada pertanyaan berikutnya, Mas? Saya cuma nggak bisa aja, berarti kan ini lucu ya. Maksudnya kayak orang yang berbeda yang tertulis di kuasa hukum dan aslinya itu berbeda, tapi pengadilan tetap memutuskan. Artinya lucu, Pak. Ini saya tangkapin saja. Oke, lanjut, Pak. Ya, kalau dianalogikan memang lucu ini, dianalogikan ya. Ibaratnya yang tercatat di akte nikah itu adalah si A, kemudian yang mengaku sebagai suaminya si B. Ini kan jelas salah, Mas. Iya, betul. Artinya di sanalah ada unsur kebohongan itu, Mas, gitu. Iya. Ya. Oke, lanjut, Pak. Kemudian alasan yang kedua adalah baik itu pengadilan tinggi DKI maupun hakim kasasi Mahkamah Agung itu kan berpendakwa yang berhak mengadili dalam perkara ini adalah pengadilan agama. Dasarnya adalah yang pertama adalah dasarnya menurut mereka bukti P5, karena di sana menurut mereka adalah usaha syariah ya. Kemudian itu dikuatkan oleh hakim kasasi, kemudian hakim kasasi mengatakan bahwa wadah orang-orang yang beragama Islam itu adalah di pengadilan agama.
Padahal jelas dalam undang-undang sendiri itu ya, dalam undang-undang sendiri itu jelas kewenangan mengenai mengadilin itu jelas diatur, Mas. Mungkin bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Iya. Dasar hukumnya adalah berkaitan dengan kewenangan pengadilan itu adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Iya. Itu menyebutkan pasal 18. Kemudian pasal 25 ayat 1, kemudian pasal 25 ayat 2 itu berbunyi, peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita mengacu kepada ketentuan ini, yang berwenang jelas bukan pengadilan agama tetapi peradilan umum. Dalam hal ini, perkara ini tentu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mas. Iya, betul. Kemudian saya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ya. Yeah. Kemudian di dalam pasal 49 ini yang dijadikan landasan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan hakim kasasi Mahkamah Agung. Perkara ini katanya termasuk ekonomi syariah, sehingga yang berwenang katanya mengadili perkara itu pengadilan agama. Padahal kalau kita lihat di dalam penjelasan pasal, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, di pasal 49 itu jelas menjelaskan penyelesaian sengketa, ini saya bacakan bunyinya ya, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam ya adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam. Nah, kalau kita mengacu di sini, Mas, mengacu ke sini, kemudian keterangan huruf F mengenai ekonomi syariah itu menyebutkan di sana yang terakhir itu adalah bisnis syariah. Nah, kalau kita mengatakan itu bisnis syariah, jelas bahwa perkara ini bukanlah bisnis syariah. Hal tersebut bisa saya buktikan berdasarkan bukti T31 ini adalah kuasa hukum adalah Yusuf Mansur. Kemudian mereka menyampaikan satu alat bukti, yaitu profil perusahaan PT Adi Partner Perkasa, di mana dalam profil tersebut bahwa PT Adi Partner Perkasa ini bukanlah satu perusahaan yang bergerak di bidang syariah, begitu. Artinya hal ini kan tidak termasuk kewenangan dari pengadilan agama, karena mereka mereka alat bukti yang diajukan oleh Yusuf Mansur sendiri bukanlah perusahaan syariah. Kemudian di dalam perkara ini tidak satu pun ditemukan satu alat bukti yang menunjukkan bahwa PT Adi Partner Perkasa itu suatu perseroan yang bergerak di bidang syariah, begitu Mas. Ya kan? Ini jelas. Jadi alasannya itu. Jadi menurut hemat saya, berdasarkan hal tersebut tetap menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Karena kan karena tidak juga menundukkan diri kepada hukum Islam. Ya, jadi betul. Ada alasan. Yang pertama, menurut profil itu bukan perusahaan syariah. Terus kemudian orang-orangnya tidak menundukkan diri. Terus kemudian tidak menundukkan diri ya, artinya terus kemudian tidak juga ditemukan satu alat bukti pun bahwa perusahaan ini bergerak di bidang syariah. Jadi ada 3 alasan hukum yang itu bukan termasuk adalah bisnis syariah. Sehingga kalau kita mengacu kepada
undang-undang kehakiman itu, maka yang berwenang mengadili perkara perdata dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mas. Betul. Itu sudah clear ya, Mas ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi, Mas? Jadi menurut saya bukan bertanya ya, karena menurut saya ini udah jelas bahwa ini adalah kayak seolah-olah ngulur-ngulur waktu, Pak. Karena ada hal lucu kedua gitu. Maksudnya kayak mereka tidak bisa membuktikan sesuatu, mereka tidak bisa membantah bukti yang diajukan oleh Pak Zaini, sampai kemudian akhirnya keluarlah pernyataan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang. Yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Menurut saya ini adalah satu hal atau satu alasan yang dibuat-buat untuk kemudian memutuskan perkara Pak Zaini. Kalau menurut saya gitu, itu Pak Zaini, bahwa mereka mengada-ngada gitulah bahasa ininya, bahasa awamnya. Ya, jadi jelas, Mas. Jadi artinya bahwa dari kalimat untuk menguatkan saja dari hakim kasasi itu, mereka hanya mengutip bagi orang-orang yang beragama Islam, maka yang mengadili adalah Pengadilan Agama. Padahal di dalam ketentuan tersebut tuh masih ada kelanjutannya. Bagi orang-orang yang beragama Islam yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam, itu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Padahal sama sekali tidak, dalam perkara ini tidak ditemukan satu alat bukti pun ya yang menyatakan bahwa para pihak di dalam bisnis batubara ini menundukkan diri. Betul. Kemudian perusahaan yang menjalankan bisnis batubara ini sesuai dengan profilnya bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang syariah juga. Artinya jelas terang benderang bahwa kewenangan untuk mengadili ini sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Dalam hal ini Peradilan Negeri Jakarta Selatan, begitu, Mas. Betul. Sepakat, Pak Zain. Ya. Bisa saya lanjut? Apa ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Kemudian yang keempat ini bahwa alat bukti P5 itu diterapkan kepada saya untuk mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili, tetapi berdasarkan bukti P5 itu yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama. Ini jelas salah, Mas. Mungkin biar masyarakat jelas atau publik jelas, saya bacakan di dalam ketentuan pasal 1340 KUH Perdata itu berbunyi, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karena manfaatnya selain dari hal yang diatur dalam pasal 1317. Nah, ini artinya begini, Mas. Suatu perjanjian itu, karena saya bukan sebagai pihak di dalam perjanjian bukti P5 ini, saya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perjanjian ini karena saya bukan sebagai pihak. Saya juga tidak boleh saya mendapat manfaat dari perjanjian ini karena saya bukan sebagai pihak. Nah, inilah yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi, kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Bukti P5 itulah yang dijadikan dasar sebagai untuk meng-NO perkara saya itu. Oleh karena itu, dalam hal ini menurut hemat saya adalah nyata-nyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun putusan kasasi Mahkamah Agung itu telah melanggar ketentuan pasal 1340 KUH Perdata ini. Itu, Mas. Jadi kemudian berdasarkan alasan-alasan tadi, karena Pengadilan Negeri juga mempergunakan dalil-dalil daripada tergugat 4 yang kuasa hukumnya tidak sah,
kemudian ada kesalahan dalam penerapan hukum, kemudian ada pelanggaran terhadap hukum, maka saya minta bahwa putusan pengadilan negeri sekalipun itu memenangkan saya, kemudian putusan pengadilan tinggi yang meng-NO perkara ini, kemudian putusan kasasi Mahkamah Agung yang menolak kasasi saya itu untuk dibatalkan secara semuanya, Mas. Kemudian Majelis Hakim PK nanti untuk mengadili sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebagaimana petitum saya awal. Nah, saya di sana tetap saya minta bahwa gugatan saya ini dikabulkan untuk seluruhnya, kemudian menyatakan bahwa para tergugat 1 sampai dengan 4 itu melakukan one prestasi, kemudian menghukum tergugat 1 sampai tergugat 4, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu untuk membayar 98,7 triliun itu begitu, Mas. Dan seterusnya, Mas, gitu. Oke. Jadi di sini Pak Zain Mustafa kan meminta untuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah untuk kemudian membatalkan semua. Artinya keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memutuskan Pak Zaini menang 1,2 miliar itu juga dibatalkan ya, Pak? Dibatalkan. Karena itu juga tetap masih mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat 4. Padahal kuasa hukum tergugat 4 itu surat kuasanya tidak sah. Artinya kalau surat kuasanya tidak sah, apapun yang dilakukan oleh kuasa hukum tergugat 4 dari pengadilan negeri sampai dengan kasasi Mahkamah Agung tidak sah. Makanya saya minta dibatalkan semua begitu, Mas. Iya, saya paham maksud Pak Zaini. Ini kan berarti Pak Zaini Mustafa melihatnya secara adil ya, tidak hanya melihat bahwa sesuai kepentingan gitu. Dan pada akhirnya berarti di PK ini kemudian mengulang kembali gitu. Artinya gugatan Pak Zaini Mustafa kembali ke awal yang 98 triliun itu ya. Begitu ya, Pak? Betul. Iya. Jadi saya minta semua dibatalkan karena semua adalah cacat hukum ya. Kemudian Hakim kasasi Mahkamah Agung biasanya disebut yudek yuris. Yudek yuris PK itu kemudian mengadili ulang begitu, Mas, membuat putusan baru begitu. Iya, sudah ada ini belum, Pak? Sudah ada pemberitahuan belum, Pak, untuk persidangan ini dimulai kapan begitu? Jadi begini, kemarin kan waktunya itu memang hari Jumat mepet, segala urusan sekum sudah selesai, kemudian permohonan juga sudah selesai, kemudian penyerahan memori saya juga selesai. Cuman aktenya itu kan memang belum, aktenya itu karena pejabat yang bersangkutan pada hari Jumat tersebut masih berada di luar kantor, maka akte itu yang belum saya ambil. Tapi sudah kalau sekum sudah resmi keluar kwitansinya, kemudian saya tinggal ngambil saja, Mas. Alat bukti saya mengajukan permohonan PK, kemudian saya mengajukan memori kasasi itu tinggal mengambil saja. Kemudian sesuai dengan itu karena saya mengajukan alat bukti baru, kan saya kemarin mengajukan permohonan disumpah untuk nopum baru itu. Ya, bukti baru atau biasa disebut nopum itu disumpah. Pengadilan biasanya itu dalam waktu 1 atau 2 minggu nanti akan melakukan terhadap saya, melakukan persidangan untuk menyumpah saya begitu, Mas. Oke, siap. Iya. Oke, Pak Zain Mustafa, saya pikir sudah jelas. Hanya saya ingin menambahkan satu tadi, Pak Zaini menanyakan, apakah mungkin sebuah pengadilan bisa gitu, maksudnya kayak menerima barang alasan ya ibaratnya ya dari pihak Yusuf Mansur yang mana di situ mengatakan Pak Zaini Mustafa tidak berwenang di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ada perjanjian gitu. Sementara kan Pak Zaini Mustafa sendiri tidak melakukan perjanjian itu gitu. Ini berada di dalamnya, bukan sebagai pihak ya. Tidak berada di dalamnya. Apakah memang pengadilan ini sebegitu gampangnya gitu memutuskan satu perkara tanpa kemudian betul-betul meneliti secara detail alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat ini, Pak Zain?
Ya, jadi itu Mas. Jadi memang ada kehilapan dari majelis hakim, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi maupun kasasi Mahkamah Agung. Yang pertama adalah kehilapan terkait dengan yang bertanda tangan di dalam surat kuasa tergugat 4, yaitu BMT Darussalam itu Ya. yang berwenang. Artinya di sana terdapat kehilapan. Itu berdasarkan tipu muslihat dari pihak lawan yang dimasuk alasan hukum saya, alasan tadi huruf A tersebut. Kemudian saya bisa membuktikan bahwa orang-orang itu bukan sebagai pihak yang sah, itu berdasarkan akte otentik yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi ya. Artinya pas huruf B-nya juga terpenuhi begitu Mas. Iya. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Masnya tadi berkaitan dengan satu alat bukti yang saya bukan sebagai pihak, tetapi saya diikat oleh alat bukti itulah suatu kehilapan yang nyata bagi hakim Mas. Itu dimasukkan di alasan huruf F tadi Mas, begitu. Ini yang membuat saya kira sempurna Mas, memori saya ini. Kalau normatif hukum saya kira 100% saya menang Mas, begitu. Ya, harusnya menang ya kalau tidak diakal-akalin ya. 1000% Mas, begitu. Iya, 1000% ya. Kalau tidak diakal-akalin lagi ya Pak ya. Iya, itu. Ya, terakhir Pak Zaini saya mau tanyakan lagi adalah bahwa kalau saya tidak salah dengar kemarin kan Pak Zaini di 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu di salah satu wawancara Pak Zaini itu mengatakan bahwa Pak Zaini itu selain kemudian tuntutan 98 triliun itu juga mengajukan, kalau tidak salah ini ya, mengajukan sita aset ya Pak Zaini. Betul ya. Sita aset itu kan di pengadilan negeri memang belum dilakukan sita aset. Cuman karena ini berkaitan dengan saya minta bahwa putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kasasi Mahkamah Agung dibatalkan, harapan saya nanti hakim PK, ya, yudek yuris PK itu mengabulkan itu dan memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk melakukan sita jaminan atau konservator beslah terhadap harta kekayaan tergugat 3 Yusuf Mansur dan harta kekayaan tergugat 4 BMT Darussalam, begitu Mas. Doakan saja mudah-mudahan hakim PK atau yudek yuris PK itu mengabulkan, begitu Mas. Siap. Oke Pak Zaini Mustafa, semoga dikabulkan ya Pak. Dan ini terakhir sekali ini Pak Zaini saya mau tanya. Iya. Ini kan kita ketahui dan kita duga kuat bahwa Yusuf Mansur ini adalah salah satu investor di warung Stick and Stick. Dan diduga kuat juga bahwa properti di warung Stick and Stick itu adalah bagian dari aset dari Yusuf Mansur. Apakah kemudian permintaan dari Pak Zaini Mustafa ini ketika kemudian mungkin insya Allah dikabulkan oleh hakim, apakah kemungkinan besar bisa bahwa properti di warung Stick and Stick ini salah satu aset-asetnya bisa disita juga Pak Zaini? Bisa ikut disita? Apa cuma rumah dari Yusuf Mansur? Ya, jadi begini Mas, kalau itu memang apa yang diucapkan Yusuf Mansur itu benar, kemudian benar bahwa aset-aset warung Stick itu miliknya Yusuf Mansur. Halo. Ya. Miliknya Yusuf Mansur sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa harta seseorang itu baik harta tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada bisa dilakukan sita jaminan terhadap kewajibannya Mas. Jadi dimungkinkan warung Stick juga bisa dilakukan sita jaminan Mas, begitu. Oke Pak Zaini. Karena undang-undang yang menjamin itu Mas. Iya. Jadi harta kekayaan seseorang baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan utangnya. Artinya ketika itu nanti dikabulkan, kalau itu benar miliknya Yusuf Mansur, maka bisa dilakukan sita jaminan atau konservator beslah, begitu Mas. Baik, oke. Pak Zaini Mustafa, saya sudah cukup untuk kali ini. Nanti insya Allah saya akan wawancara lagi Pak Zaini kalau ada kabar terupdate mengenai kasus investasi batubara ini ya Pak Zaini Mustafa ya. Baik. Saya pikir cukup sekian dan kita doakan semoga kasus Pak Zaini Mustafa berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Zaini Mustafa, dan semoga kemudian pengadilan kita berjalan dengan jujur dan seadil-adilnya ya Pak Zaini ya. Ya, harapan saya adalah
harapan saya adalah Majelis Hakim PK atau Yudek Yuris PK ini adalah menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan ketentuannya begitu. Jadi tidak dibengkak-bengkokkan lagi. Kan jelas alasan memori saya itu jelas. Apa yang menjadi keberatan saya itu didukung dengan alat bukti dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bukan hanya sekedar omdo atau omong doang, Mas. Atau wacana doang begitu. Jadi ada dasar hukumnya, Mas. Iya, begitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainul Mustafa untuk kali ini wawancaranya. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake. Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkak, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi paytren kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program moya video kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena